Akhirnya saya diusir, nggak boleh di rumahnya. Saya tuh diusir ke rumahnya. Saya ya jam 7:30 malam, Mbak, saya pulang ke rumah tuh, baju-baju saya tuh tak masukin ke dalam kresek gitu kan. Jadi sebelum saya punya masalah itu, saya pernah datang ke ya orang pintar lah, Mbak. Kedatang orang pintar tuh sampai 9 orang, Mbak. Sudah diceritakan bahwasanya Eyang Madyo ini kegiatannya sehari-hari hanya di sawah, tidak mau pakai sendal. Saya ke sana, Mbak. Itu yang ke-8 ya. Saya ke sana, singkat cerita saya ke-8 ke sana. Nah, sama Eyang Madyo itu saya dikasih ritual. Gitu kan. Nah, dikasih ritual, kowe omeo kembang kantil. Sadurunge sengrenge jebul. Jadi bahasa Indonesianya, nak, kamu silahkan ambil bunga kantil sebelum matahari ini terbit. Tapi gak boleh ngomong, kudu nyolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tak asing lagi. Ada Mas Fahri di samping saya. Halo Mas Fahri. Iya, Mbak Arun. Alhamdulillah kita ketemu lagi, yang kemarin sudah sempat cerita juga. Buat kalian yang belum nonton cerita Mas Fahri yang kemarin, bisa langsung dilihat di sini. Atau bisa langsung diklik link di bawah ini. Malam ini Mas Fahri mau menceritakan salah satu cerita, yaitu tentang kisah asmara ya Mas ya? Iya. Iya, gimana Mas itu ceritanya? Ini aneh ya Mbak, ini nanti ceritanya bisa di skip ya Mbak ya, karena ini pengalaman pribadi saya gitu kan. Takutnya ini nanti kalau apa ya, tayangan pada saat ini tuh bisa tersebar luas gitu, nanti bisa di skip gitu. Di sini saya akan menceritakan tentang ya pengalaman pribadi saya, yaitu tentang asmara ya Mbak ya. Terkadang kan di hadapan orang itu kita orang yang tegar, orang yang kuat, namun ada seseorang terkadang itu hatinya tuh rapuh. Cerita ini berjalan sudah lama sih Mbak sebenarnya. Cerita ini dimulai pada tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Itu sekitar ya, tahun 2007-an gitu. Sebenarnya dulu tuh saya tuh Mbak, apa ya? Mungkin beberapa teman-teman yang pernah mengenal saya, perjalanan saya itu dulu tuh saya tuh seorang aktivis Mbak. Jadi saya seorang aktivis pergerakan mahasiswa. Yang kala itu namanya aktivis itu ketika punya pasangan atau punya kekasih itu dianggap untuk nilai idealismenya itu sudah tidak punya idealis. Jadi mereka tidak mementingkan kepentingan negara, mereka tidak mementingkan kepentingan perubahan, tapi memikirkan kebutuhan hedonismenya, jadi dirinya sendiri. Saat itu saya punya pasangan ya Mbak, punya pacar lah, punya pacar yang namanya Dita. Gitu kan. Kita menjalin hubungan sama Dita ini kurang lebih hampir 5 tahun pacaran. Lama ya? Iya, lumayan lama gitu kan. Cuman perjalanan saat itu Mbak, saya kurang begitu memberikan respon kasih sayang, respon cinta, karena yo
waktu masih muda kan masih semangatnya untuk dunia bergerak, gitu. Jadi saya saat menjadi aktivis itu ya, mohon maaf ya Mbak, ini sharing, itu mungkin menjadi sosok primadona bagi kaum hawa Mbak saat itu gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya anggap cuek gitu. Cuman ada salah satu sosok wanita itu yang bisa membuka tabir hati saya sehingga saya itu bisa jatuh cinta setengah mati Mbak, gitu. Ini cerita dari awalnya ya Mbak ya. Jadi saya tuh mohon maaf Mbak, dulunya tuh waktu kuliah tuh saya celananya pakai kain Mbak. Iya. Celana saya kain, baju kemeja gitu kan. Cuman Rapi kalau gitu. si Dita ini tidak Mbak. Jadi pakainya ya seksi lah gitu kan. Namanya dia juga anak kuliah. Kebetulan kuliah di salah satu kampus swasta di Ponorogo gitu. Dan itu cinta pertama kali saya. Saya mengenal wanita tuh baru pertama kalinya. Umurnya Mas Fahri kira-kira berapa ya? Saat itu saya umur sekitar 22-23 tahun. Saat itu. Dan dia terpaut 3 tahun Mbak. Dia semester 1 Mas waktu itu. Saya ajak ke rumah makan Mbak, nembak gitu kan. Saya tembak. Dek, mohon maaf. Aku punya rasa sama kamu. Rasa apa? Kak gitu. Manggilnya saya Kak, rasa apa Kak? Ya, saya ingin menjalin hubungan serius. Mau atau tidak? Nah, saat itu, wah, saya itu gemetaran, Mbak. Karena ya baru pertama kali mengungkapkan perasaan itu. Langsung dia menjawab, moh, Mbak. Jadi, aku kaget langsung shock, Mbak, aku. Kok moh gitu? Lah, ternyata, kok moh gimana, Dek? Gitu. Moh nolak, Mbak. Wah, saat itu ketika aku tuh, wah, iya, ini kah namanya cinta, gitu kan. Lah, akhirnya kan sering ketemu, ngobrol-ngobrol. Dia tidak merasa nyaman dengan pakaian saya Mbak. Akhirnya saya tuh ke salah satu ya toko baju yang terkenal lah di daerah sini dekat Bathara Katong situ ya. Saya tuh dibeliin celana pensil gitu kan, dibeliin celana pensil. Lah sampai saya pakai sampai di kontrakan itu saya diketawain Mbak gitu. Karena waktu itu celana pensil tuh kelihatan anak ke barat-baratan gitu loh. Lah, singkat cerita Mbak. Singkat cerita, saya ini kebetulan kan memikirkan jangka panjang. Oh iya, aku sudah punya calon. Lah, habis itu saya membangun usaha Mbak. Jadi saya membangun usaha. Nah, alhamdulillah dulu meskipun status saya kuliah itu, saya sudah punya 3 usaha Mbak. Itu yang pertama tuh di perbengkelan, terus yang kedua tuh servis komputer, yang ketiga tuh kuliner gitu. Saya sudah punya 3 usaha. Cuman usahanya ini hutang-hutangan semua Mbak gitu. Jadi di usia 23 tahun itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2009-an. Itu saya sudah punya hutang itu 400 juta. 400 juta itu Mbak. Nah, singkat cerita, saya sudah wisuda Mbak. Saya wisuda, terus saat itu dia masih kuliah. Saya melamar ke dia Mbak. Jadi saya lamar, tapi sama kedua orang tuanya ditolak, gitu loh. Dengan alasan salah satu nunggu si pasangan saya ini lulus gitu. Ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Singkat cerita kita nikah lah Mbak. Jadi singkat cerita kita nikah, namun pernikahan kita tidak sampai nggak sampai setahun Mbak. Jadi saya nikah tuh hanya 4 bulan tuh sudah rumah tangga saya sudah rapuh. 4 bulan aja? 4 bulan. Jadi saat itu memang kondisi usaha saya tuh lagi bangkrut Mbak. Jadi ya nggak tahu namanya jodoh, rezeki pati kan semua kan sudah ada yang ngatur ya Mbak ya. Nggak tahu kenapa saat itu kecerobohan saya tuh saya main trading. Tahu ya Mbak ya trading. Saya tuh nanam saham di Malang itu senilai 150 juta. Sudah ada trading ya?
tahun itu? Saya sudah main trading Mbak saat itu. Jadi cuman saya dijalankan oleh klien salah satu teman saya gitu, dijalankan. Itu 1 sampai 6 bulan itu wah, saya tuh dari 150 juta itu per bulan dapat 15 juta. Itu. Ternyata di kemudian hari sudah macet. Ternyata uangnya dibawa kabur. Padahal uang dari trading itu harusnya itu kan buat angsuran itu. Ternyata nggak bisa jalan. Terus apa, toko komputer saya ini itu kemalingan. Itu tanggal 8 Maret tahun 2010. Kemalingan habis, sudah tidak nuti. Terus apa ya, tempat kuliner saya karena banyak saingan ya akhirnya sepi. Terus ada yang apa, dikirimi beras, terus ada buntelan putih. Wah, saat itu saya benar-benar frustasi habis Mbak. Akhirnya saya diusir, nggak boleh di rumahnya. Saya itu diusir ke rumahnya. Saya ya jam 7:30 malam Mbak, saya pulang ke rumah tuh, baju-baju saya tuh tak masukin ke dalam kresek gitu kan. Jadi sebelum saya punya masalah itu, saya pernah datang ke ya orang pintar lah Mbak. Kedatang orang pintar tuh sampai 9 orang Mbak. Banyak. Orang 9 orang. Iya. Terus? Jadi 9 orang itu jawabannya tuh berat semua. Jawabannya berat semua. Jadi sampai saya itu pergi ke Magetan Mbak. Saya pergi ke Magetan. Dari sana itu saya suruh nepi di kuburan. Saya suruh nepi di kuburan tuh di daerah Takeran. Takeran Magetan. Nah di situ suruh nepi selama 1 minggu. Kowe nek iso kuat 1 minggu ning kono, kowe entuk solusi. Sapa roh Gusti Pangeran ngei dalan kowe entuk nomor togel. Cuma saya orangnya kan penakut Mbak, ya nggak berani toh tidur di kuburan gitu. Terus akhirnya ya wes kowe bengi mulai jam 12 malam baca surat Yusuf sampai 5 kali. Udah Mbak, itu rutin aku tuh baca surat Yusuf. Terus ternyata nggak ada hasil sama sekali. Terus stres kan ya, karena saya saking cintanya, karena saking saya sayangnya, saya pergi lagi ke daerah Puh Ijo. Itu orang yang kedua ke daerah Puh Ijo, ke sana kan. Terus saya suruh bawa fotonya kan. Suruh bawa fotonya, piye carane aku karo bojoku men raket kembali gitu. Ternyata dijawab nggak bisa karena lusan Mbak jarinya. Jadi lusan itu biasanya kalau si cewek nomor 1, yang cowok nomor 3 itu biasanya untuk menjalin hubungan rumah tangganya itu akan gagal di jalan. Kalau nggak gagal di jalan pisah ya ada yang meninggal gitu. Udah itu kan. Nah terus sana anule bojomu eneng sengiloni. Eneng sengiloni. Jadi digawe wong liya gitu loh. Terus carane piye? Wis ora iso. Dah. Akhirnya saya suruh baca surat Al-Kahfi, Mbak. Nggak tahu maksudnya apa itu. Yaudah saya baca di sana, dikasih syarat, dikasih air putih sama garam, suruh nyebar di pintu keluar rumahnya di jalan. Pokoknya yang penting dilewatin biar supaya nanti dia itu ingat dengan saya. Nah, ternyata nggak berhasil juga, Mbak. Itu kan saking stresnya, saya saat itu benar-benar stres. Untung dulu tuh saya ada teman-teman Mbak. Dulu saya ngontraknya di daerah Jalan Menur. Saya ngontrak di situ. Teman-teman dulu support saya, ngasih motivasi. Saya tuh sampai puasa mutih, puasa Senin Kamis. Tapi ya Gusti Pangeran orang ijabahi. Suatu ketika saya sudah saking beratnya Mbak, sudah saking beratnya pikiran saya itu, saya ketemu dengan teman saya. Nah, saya diajak ke Klaten. Nah, menurut versi teman saya ini,
beliau ini namanya Eyang Madyo. Jadi Eyang Madyo itu ceritanya teman saya ini adalah salah satu apa ya, pengawalnya Presiden Soekarno. Cuma saat itu saya nggak percaya, Mbak. Saya nggak percaya. Katanya Soekarno masih hidup. Nah, sudah diceritakan bahwasanya Eyang Madyo ini kegiatannya sehari-hari hanya di sawah, tidak mau pakai sendal. Saya ke sana, Mbak. Itu yang ke-8 ya. Saya ke sana, singkat cerita saya ke-8 ke sana. Nah, sama Eyang Madyo itu saya dikasih ritual. Gitu kan. Nah, dikasih ritual, kowe omeo kembang kantil. Sadurunge sengrenge jebul. Jadi bahasa Indonesianya, nak, kamu silahkan ambil bunga kantil sebelum matahari ini terbit. Tapi gak boleh ngomong, kudu nyolong. Terus kembang kantile kudu ganjil. Jumlahnya ganjil. Ganjil, nggak boleh satu, tapi kudu ganjil. Terus, piye iki carane? Nah, kuingko kembang kantil. Kuingko bar esok-esok ono kae delengen orang ngasih kedep moto sama dikasih rapalan saya. Nek kembang kantile kuwi sopo kuingko akan kelihatan, Mbak. Jadi sosok bojoku sopo itu akan kelihatan. Sudah pulang, saya pulang tuh tak sangoni ora gelem, Mbak, nggak mau gitu. Kowe kan nyangoni aku kan wis duit akeh. Ya wis lah, akhirnya pulang. Terus saya mikir, golek kembang kandel ngendi. Untuk saya, teman saya ini ya rada dukun gitu ya, Mbak ya. Santai, aku yang jalani. Ada jalannya. Jadi sebelumnya teman saya itu ngetik yang punya rumah itu, sesuk nek ana wong penekan aja dianggap maling. Dia wong lagi yang ritual. Ya sudah, Mbak. Saya itu jam 4:30 pagi. Ya, 4:30 pagi itu berangkat. Jadi jam 5 itu saya itu manjat pohon nyari kembang kandel, Mbak. Yang ganjil. Tidak boleh lebih dari 1. Akhirnya saya dapat itu 3. Ya susah, Mbak. Nyarinya susah. Tuh pakai senter. Susah banget nyarinya. Udah. Paginya sampai rumah. Saya ritual gitu. Ritual. Nah, setelah ritual itu saya suruh lihat kembang kandil itu kan, suruh meditasi, terus dikasih ritual. Nah, saya lakukan ritual itu di kembang kantil. Ya, kembang kantil ritual, terus suruh masukin ke 1 gelas air putih. Lah, aku nonton, Mbak. Jadi di situ sekilas itu sosok istri saya itu kelihatan. Ya. Jadi di gelas itu ada seorang nenek-nenek. Istri sama nenek-nenek? Enggak. Jadi gambarnya itu seorang nenek-nenek. Gelas itu nenek-nenek. Itu satu. Yang kedua, terus engko nek eneng pangapunten sikil kaki di sini. Nek sikile bojomu kuwi kene ki eneng urat. Ya. Jadi urat di sini Mata kaki. Kuwi tinggalan, nek ora neng perjuangno. Nah, akhirnya saya nekat ke sana. Ya ibaratnya ya wis ngomong arta jak balikan gitu kan. Ternyata bener, Mbak, ada uratnya. Jadi di kaki anak itu biasanya nggak ada uratnya gitu. Jadi ada uratnya tuh urat seketika gitu loh. Jadi aku kondeleng gitu loh. Selama 5 menit kondeleng. Terus akhirnya kan udah di situ aku masih nggak percaya. Pokoknya aku harus memperjuangkan gimana caranya kembali. Nah, setelah saya dari Klaten melihat tadi air putih yang saya lihat itu ada neneknya itu, tidak boleh suruh melanjutkan dan suruh melihat kakinya itu. Saya penasaran, Mbak. Akhirnya saya mengajak adik saya. Itu saya datangin ke rumahnya, Mbak. Jadi merinding aku, Mbak. Jadi saya suruh datang ke sana kon madep ngetan. Jadi tembungnya, Mbak, tembungnya itu satu, engkang bau reksa
ingkang mbau reksa ning wilayah dudohna sapa sejatine bojoku kuwi. Terus suruh ngejruk tanah 3 kali. Iya. Nah, habis itu saya ngejruk tanah 3 kali, terus suruh narik nafas dalam-dalam. Habis itu kon ngadep ngulon. Nah, di ngadep ngulon tuh kebetulan kan rumahnya istri mantan istri saya kan ngadepnya kan ke timur. Lah ngadep ngulon tuh Mbak, ada sosok nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek itu rambutnya tuh rewok sampai segini. Terus pakaiannya itu pakaian kayak adat Jawa. Terus dia itu pakai kayak apa ya? Bukan sarung Mbak ya, kayak kain jarik. Saya suruh nanya, tapi opo karepmu? Tapi belum sempet tanya seperti itu saya lari Mbak. Takut. Iya takut. Saya takut Mbak. Itu itu nggak berhasil. Terus itu yang ngikuti, yang katanya ngikuti. Iya betul. Mantan istrinya tadi. Jadi yang mengikuti mantan istrinya itu ada sosok, dan itu katanya sih itu memang kiriman ada seseorang lain, jadi dikirim orang lain gitu loh. Jadi bicaranya main ngemoy aku ya, memang saat itu memang mantan istri saya ya dibilang si Dita ini primadona Mbak di kampusnya saat itu gitu loh. Udah kan sampai saya tunggu, saya itu memperjuangkan golek ke wong tua itu hampir 5 bulanan Mbak, itu nggak berhasil. Terus akhirnya ya wes stres kan saya. Habis itu curhat sama teman nggak bisa ngasih solusi, udah aku akhirnya kan pulang Mbak. Nah saya tuh punya rekanan bisnis Mbak, dia ya wes nganggu-nganggu gitu. Saya dikenalkan orang Dayak, orang Dayak. Wes ngene, Ri, kowe tak wong tuwek. Wis gampang. Kuwi engko nek misale ora keneng, bojomu dibalen ora keneng, disiseti. Disiseti. Terus syaratnya apa? Syaratnya mohon maaf ya, pakai celana dalam istri saya. Jadi tuh saya tuh kayak wong pekok, Mbak. Untungnya saat itu tuh ya saya tuh ya kersane ngalah tuh pas ngambilin baju-baju itu kok ya. Ada beberapa pakaian mantan istri saya dan celana dalam istri saya tuh ke bawah gitu kan. Tak goleki Mbak. Ternyata tuh ada 3 celana dalam yang katut Mbak. Nah setelah itu saya ke sana. Nah ya saya matur kalau bahwasanya bicaranya istri saya ini nggak bisa pergi. Nah itu ada 3 syarat. Saya harus puasa mutih 3 dino. Terus yang kedua, saya ritual kemana-mana, mohon maaf, saya harus pakai celana dalamnya istri saya. Yang ketiga, celana dalamnya ini diikat pakai tali benang putih, suruh naruh di amben saya, tempat tidur. Itu saya lakukan Mbak. Tapi apa daya tidak berhasil sama sekali. Terus sudah saya itu stres sampai pada akhirnya saya ketemu seorang dosen Mbak. Saya itu sampai minta dihipnotis. Jadi untuk penenangan jiwa gitu. Sampai saya ketemu dosen, salah satu dosen di STKIP Ponorogo sini itu ya kebetulan ahli hipnosis. Saya dari situ saya belajar sudah tenang ya Mbak ya. Itu. Lah pada akhirnya stres ngopo-ngopo gak iso Mbak. Akhirnya masuklah ke sidang perceraian. Sampai ke sidang perceraian ya akhirnya diputuskan karena saat itu saya melanang buana karena ya mencari jati diri. Saya tuh hampir 2 tahun nggak pulang Mbak. Nggak pulang ke rumah karena malu. Saya sudah tinggal istri, rumah sudah disita, sudah punya tanggungan bank. Wah, itu saking stres saya malu tuh saya 2 tahun nggak pulang ke rumah gitu. Nah pada akhirnya, bingung. Terus saya ke Jakarta Mbak. Nah di Jakarta secara ekonomi itu sudah Mbak, sudah mulai membaik. Tapi saya masih berharap menghubungi mantan saya, yo pengen balikan gitu. Nah cuman
si Dita ini nggak mau mbak, nggak mau gitu. Intinya nggak mau. Ya saya berjanji yang pokoknya ya ingin menjaga, pengen nyeneng itu, tapi nggak bisa. Setelah tidak pernah komunikasi, sudah lupa ya. Saya sudah lupa dengan mantan istri saya. Cuman yang dindaya itu, nek iki sampai orang mbok cupot, wong ora bakalan rabi. Dah akhirnya saya sudah merasa nyaman, beberapa hutang-hutang saya sudah kembalikan. Saya setelah di TA saya pulang mbak, saya pulang jadi guru, jadi guru SMA gitu. Saya jadi guru SMA nyambi jualan telur asin gitu mbak ya. Yang jadi guru SMA, murid saya naksir mbak sama saya gitu. Jadi murid saya naksir, yaudah. Jadi saya itu dulu punya hubungan itu sama murid saya gitu loh, sampai siapa murid saya ini jadi pacar saya gitu kan. Sudah, akhirnya saya baru ngelepas lah benang itu. Itu masih saya simpan mbak. Ya mungkin saking saya cintanya, saking saya sayang itu baru saya lepas. Setelah saya lepas, satu tahun kemudian dia baru menikah. Cuma ya sangat disayangkan mbak, setelah ini menikah, hidupnya saat ini dia sia-sia gitu loh. Ternyata ya untuk suaminya sendiri saat ini ya kurang tanggung jawab, terus tukang mabuk kayak gitu kan. Ya wis lah, tapi ya karena ya mungkin perjalanan dia gitu kan. Itu ya pada intinya dari perjalanan asmara saya yang pertama ini tadi, ngambil kesimpulan bahwasanya sekuat apapun kemauan manusia, seperjuangan apapun kemauan manusia ingin memiliki sesuatu, jika Sang Pencipta tidak akan meridhoinya, maka sampai kapanpun tidak akan berhasil. Itu. Habis itu saya jalan hubungan asmara mbak. Jadi jalan hubungan asmara dengan salah satu murid saya tadi, cuma 1 tahun. Habis itu saya dihianati. Ya sudahlah, memang perjalanan saya stres lagi mbak. Itu soal asmara stres. Nah suatu ketika saya dalam perjalanan ke Surabaya, saat itu saya sedang ngisi kegiatan digital marketing. Saya ketemulah orang Madiun. Saya ketemu cewek di situ mbak. Ketemu cewek, ya sudah, speak ngobrol-ngobrol ya sudah. Terus saya ngomong ya kalau mau dengan saya ya sudah, ayo. Saya tak ngomong ke orang tuanya. Saya sudah ngomong orang tuanya mbak. Udah. Nah saat itu saya kebetulan jadi guru ya mbak ya, jadi guru. Terus dia pamit ke saya kerja di Jakarta mbak gitu. Oh ya wis lah, mungkin ya ngomongnya ke saya pengen kerja di Jakarta ini ya pengen golek sangu dinggo rabi gitu kan. Nah setelah itu lah kerjanya di mana? Wong kan lulusannya cuma lulusan SMA mbak gitu. Katanya di panti jompo. Ya sudahlah gitu. Lah itu saya tidak menaruh kecurigaan sama sekali mbak gitu loh. Setiap saya telepon gitu, kalau jam-jam pikir kan panti jompo kan pagi sampai sore ya mbak ya. Itu enggak gitu loh. Jadi malam gitu tak telepon tuh dia nggak mau ngangkat. SMS juga nggak mau balas. Katanya aturannya di panti jompo kalau kerja malam itu nggak boleh pegang HP. HP-nya harus dikasihkan ke customer service karena ngurusin orang-orang Cina-Cina gitu mbak gitu. Oh ya wes saya maklumin gitulah. Nah habis itu kalau pagi tak telepon dia kok tidur gitu loh. Jadi wah ini nggak bener. Suatu ketika mbak dia pulang. Nah pulang gitu kan kaget lah mbak, saya dulu HP itu yang ngasih itu saya. Baru pulang itu HP-nya itu sudah Samsung mbak. Lah biasalah namanya cowok kan kepo. Dia kepo HP saya kepo. Kepo saya tuh kaget. Di HP-nya tuh ada aplikasi. Terus lah kok ada fake
GPS. Lah di situ ada screenshotan yang tidak dihapus, Mbak. Pacar saya ini yang dari Madiun itu ngomong bahwasanya itu anaknya yang ibunya tuh diasuh gitu. Ya sudah, saya percaya. Nah, suatu ketika saya menaruh kecurigaan, kok tiap malam tapi setiap saya telepon nggak diangkat. Iya. Dah, itu kok bisa gitu lah. Suatu ketika pas pulang yang ketiga, saya kan orangnya datang ke rumah saya. Iya. Terus ya udahlah, makan di luar. Lah makan di luar kaget Mbak saya, Mbak. HP-nya 2, Mbak. Dan suatu ketika HP-nya ini, Mbak, untungnya di password. Ya passwordnya itu kebetulan nomornya tuh sama. Hanya 11114 kali tak buka. Ya Allah, Mbak, kaget, Mbak. Jadi pacar saya yang dari Madiun itu wanita panggilan. Dah, habis itu saya stres, sudah nggak tak dukun ke Mbak. Saya dukunkan itu ke daerah Pacitan. Jadi Mbak, kayak orang pekok ya Mbak aku tuh. Jadi saya tuh beli minyak. Minyak korek gini. Harganya 1,5 juta Mbak. Saya beli. Dari dukun itu? Iya. Lah terus mau gimana lagi loh, saya sudah stres. Itu saya beli. Minyak iki engko nggonen awakmu karo disebarke ning ngarep omahe. Jadi baunya tuh Mbak, ya Allah pengen muntah. Nah habis itu kan dia kan mau balik Mbak, orangnya mau balik lagi ke Jakarta itu. Nah habis itu kan minyaknya disebar di pinggiran jalan depan rumahnya. Saya minta tolong ke saudaranya Mbak, dan ampuh Mbak. Jadi seketika itu juga niatan mau ke Jakarta itu sudah nggak mau lagi. Nggak mau balik ke Jakarta lagi. Udah nggak mau balik ke Jakarta lagi. Dia ngajak nikah gitu. Wah, ya wes lah, saya ya namanya orang bucin terus orang yang sudah jatuh cintanya sudah kebangetan gitu kan. Yaudah kita nikah gitu kan. Nah kita nikah kita lamaran gitu kan Mbak. Kita lamaran ibaratnya apa ya, kita sisetan gitu. Keluarga saya datang ke sana gitu. Sudah kita sisetan, sudah hitungan hari, udah hitungan semua. Tapi apa yang terjadi Mbak? Sebelum acara ijab kabul, ternyata pacar saya ini hamil dulu. Jadi hamil. Jadi itu ceknya tuh ya gara-gara tes kesehatan. Oh iya. Lah saya kan bingung. Saya juga tidak pernah melakukan hubungan seperti itu. Terus saya tanya, ngomong keluarganya, mohon maaf ini kalau acaranya nggak dilanjut. Lah nyapa tole kok mang budal api-api kok mulih. Pangapunten nek putrane jenengan sekarang hamil sudah 4 bulanan gitu. Wah, akhirnya saya tuh udah shock, stres, ngomong ke orang tua udah nggak bisa apa-apa sampai rumah ya wis. Tapi ya mau gimana lagi ya bener. Saya pergi ke dukun itu mau ke Jakarta, terus dia mau nikah, emang bener ampuh gitu loh Mbak gitu loh. Nah ternyata Allah ya sang pencipta itu dia akan sayang kepada umatnya, akan memberikan terbaik kepada umatnya gitu kan. Lah akhirnya yaitu pernikahannya gak jadi Mbak. Jadi seperti itulah. Jadi untuk perjalanan asmara saya, sehingga setelah itu saya mau nikah itu saras-sarasan Mbak Wegah. Ya saya tuh nikah tuh ya baru sekitar 2 tahun ini Mbak. Baru 2 tahun ini saya nikah tuh. Jadi saat itu ya karena sudah malas gitu, ilfil gitu loh sama cewek, apalagi dengan perkembangan teknologi ini. Jadi dari perjalanan hidup saya ini ada beberapa poin Mbak yang saya ambil hikmahnya. Yang pertama tadi sama dengan pacar saya, segala sesuatu sekuat apapun kita mencintai seseorang melebihi mencintai sama yang mencipta, maka hasilnya akan buruk. Sampai-sampai mungkin ketika kita cinta sama pasangan kita, orang tua kita itu kita akan lupa.
maka itu hasilnya akan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan asmara saya yang kedua, benar, saya datang ke tempat dukun, memang berhasil. Cuman ternyata Allah Sang Pencipta itu lebih sayang dengan saya, dan mungkin ini bagian dari ritual ibu saya memberikan doa kepada anak-anak diberikan yang terbaik. Ternyata waktu acara sisetan sudah terlaksana, tinggal ijab kabul dan acara nikah, di undangan wis disebarke, ternyata Allah memberikan jawaban yang terbaik. Seperti itu Mbak, mungkin perjalanan saya yang sangat-sangat buruk, dan ini pengalaman yang berharga dengan pengalaman hidup saya ini, ya harta, tahta, wanita, semuanya itu hanya titipan. Seperti itu. Oh ya, ini ada cerita unik Mbak. Jadi kenapa kok hutang saya itu bisa lunas gitu? Jadi saya tuh pernah tahu pager ukir Mbak. Jadi pager ukir Sampung itu merupakan sebuah peninggalannya zaman Empu Barada. Jadi Empu Barada. Di situ saya pernah Mbak, saya ritual di situ Mbak. Jadi di situ saya ritual nepi di situ. Saya mutih 3 hari di situ. Itu saya dianterin sama teman saya, itu orang Ringin. Ringin Sampung. Itu namanya Aldo, itu kan, diantar Aldo. Kemudian Aldo ini kan penggiat kebudayaan. Nah, diantar ke situ, saya 3 hari di situ Mbak. Jadi saya pas di pertapaannya itu Mbak. Sebelumnya itu, sebelum pertapaan itu saya di situ ada sendangnya Mbak. Jadi pas suro-suro itu saya seleman di situ. Saya seleman di situ, setelah seleman suci, bakar dupa. Setelah bakar dupa tuh meditasi di situ. Lah, di meditasi itu saya didatangin oleh seorang jubah putih. Saya didatangi si jubah putih. Nah, si jubah putih itu dalam meditasi saya itu dia ngomongnya gini, "Le, perjalananmu jek dawa. Kowe kudu tatak, tetek lan kuat." Nah, setelah itu saya seperti di depan rumah saya. Jadi depan rumah saya itu ada sebuah pohon rambutan yang besar. Nah, rambutan yang besar itu pada jatuh, Mbak. Nah, masuk rambutan jatuh itu ada orang belantik atau tukang itu membeli rambutan itu dengan harga yang mahal. Lah, kisi-kisi yang saya ambil dari situ adalah saya diberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang saya, meski saat itu dibantu oleh keluarga dan saudara-saudara saya itu. Jadi wah, suram sekali Mbak, ya perjalanan dari saya itu. Kisah asmara. Kisah asmara. Makanya ada pepatah mengatakan kan, kalau zaman dulu itu ada Semar Mesem, itu kan pengasihan Semar Mesem. Terus apalagi itu jaran goyang. Itu gitu. Beneran ada? Ya ada, itu bener ada gitu. Lah tuh Mbaknya mungkin. Jadi ada Semar Mesem. Kalau Semar Mesem itu berbentuk Mbak, seperti keris, tapi berbentuk semar gitu loh, keris berbentuk semar. Kalau jaran goyang itu biasanya pakai minyak itu. Ya, itu pun saya tuh tahu ya karena ya cerita dari beberapa tokoh-tokoh spiritual yang saya datang, mulai dari kiai, mulai dari dukun. Wah, tapi ya itulah, tidak ada yang berhasil sama sekali. Tapi suatu saat jodoh itu pasti akan membawa rezeki sendiri. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fahri untuk ceritanya malam hari ini. Terima kasih Sobat Untung Direkam. Buat teman-teman yang masih ingin
mendengarkan cerita dari Mas Fahri, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Untung Direkam, dan nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Arum dan Mas Fahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.